Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Selamat datang pemirsa yang terkasih, saya menyambut Anda dan semua pemirsa kami dimanapun berada ke episode baru dari program Belajar Harian Semua Kitab Suci. Jika ini pertama kali Anda menonton kami dan ingin melihat kembali episode sebelumnya, Anda dapat menemukan kami di situs website kami semuakitabsuci.com. Dalam mempelajari perjanjian lama, kita sampai pada kitab Yesaya, kitab Nabi-Nabi besar yang pertama dalam perjanjian lama, dan hari ini kita akan mempelajari pasal 47 dan 48. Izinkan saya menyambut tamu saya, pelayan Tuhan yang saya hormati yang berada di studio, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Kami juga menyambut penonton kami, selamat datang semuanya. Kami akan mulai pelajaran hari ini dalam beberapa saat. Saya mendorong Anda untuk mempersiapkan Alkitab Anda dan tuliskan komentar Anda serta pertanyaan dan kirimkanlah itu kepada kami. Dan atas anugerah Tuhan kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Sampai bertemu setelah istirahat. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih. Pasal sebelumnya, pasal 46 berbicara tentang dewa-dewa Babel yang dibawa berbeda dengan Allah Israel, Yahweh, Allah yang hidup dan maha kuasa yang membawa umatnya selama berabad-abad. Pasal 47 juga menyertakan referensi ke Babilonia. Dari aspek manakah kita berbicara tentang Babel? Pasal 47 berbicara tentang jatuhnya Babel. Dan pasal 48 bicara tentang penyelamatan dari Babel. Jadi urutannya adalah para Allah Babilonia, jatuhnya Babel, dan penyelamatan dari Babel. Urutan ini indah, karena Allah Babilonia adalah penyebab kejatuhannya. Dan ketika Babel jatuh, tibalah gilirannya menyelamatkan orang-orang dari Babilonia. Kamu menyebutkan bahwa dewa-dewa Babilonia adalah alasan kejatuhannya. Bagaimana hal Ya. ini? Mereka mempercayai Allah itu. Dan faktanya sejak awal sejarah Babilonia, dia menyembah berhala. Saat Anda membaca pasal ini, pasal 47 katanya dalam ayat yang ke-12, bertasajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Jadi sejarah orang Babilonia ini telah dimulai mereka terkait dengan paganisme yang tentu saja tidak bisa untuk menyelamatkan rakyatnya. Oke, izinkan saya membaca beberapa ayat dari ayat 1 sampai 5. Turunlah dan duduklah dalam debu, hai gadis perawan Babel. Duduklah di tanah tanpa singgasana, hai putri orang Kasdim. Karena kamu tidak akan lagi disebut lembut dan halus. Ambil batu giling dan giling tepung. Menanggalkan cadarmu, menanggalkan jubahmu, menyingkapkan kakimu melewati sungai-sungai. Ketelanjanganmu akan tersingkap dan aibmu akan terlihat. Aku akan membalas dendam dan tidak akan membiarkan siapapun. Penebus kita Tuhan semesta alam namanya adalah Yang Maha Kudus Israel. Duduklah dalam diam dan pergilah ke dalam kegelapan, hai putri orang Kasdim. Karena kamu tidak akan ada lagi disebut nyonya kerajaan. Kata-kata ini adalah tentang penghakiman Babel. Saya ingin tahu dari Anda periode mana hal ini dipenuhi dan periode mana hal itu akan dipenuhi secara historis. Hal ini terjadi ketika Babel jatuh seperti yang telah kita bahas terakhir kali ketika Kores, orang Persia, mengalihkan aliran sungai Efrat dan bawa pasukannya ke kota Babel dan kerajaan Babilonia jatuh. Dan kemudian kehancuran mulai menimpa Babilonia secara bertahap. Kita belajar semuanya di Yesaya, pasal yang ke-13 tentang sebagian kehancuran yang menimpa Babel. Dikatakan di dalam Yesaya pasal
13 ayat 19 dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, dan Yesaya 47 ayat 5 mengatakan sebab engkau tidak akan disebutkan lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. Yesaya 13 ayat 19 mengatakan dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan perhiasan orang Kasdim yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang-balikannya. Tidak ada penduduk seterusnya dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana dan gembala-gembala tidak akan biarkan hewannya berbaring di sana. Presiden Saddam Hussein mencoba membangun kembali Babilonia, tapi kita tahu bahwa sebelum dia membangun kembali Babel, dia sendiri sudah berakhir. Firman Tuhan pasti akan teguh. Tidak ada penduduknya untuk seterusnya dan tidak ada penghuni turun-temurun karena keganasan dan kekejamannya kepada umat Allah seperti yang diberitahukan oleh ayat berikut ini kepada kita. Jadi inilah nubuatan tentang kehancuran Babilonia yang telah tergenapi kemudian Ratusan tahun oleh kemudian. Kores orang Persia. Ini Benar. terjadi di masa lalu. Ya, Sebagai penggenapan nubuatan yang disampaikan Daniel dalam tafsirnya mengenai mimpi Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan Babel akan dihancurkan Media dan Persia. benar. Benar kan? Ya, Tapi kita baca di kitab Wahyu tentang penghakiman lain atas Babel. Banyak yang berpikir bahwa Babel akan dibangun kembali dan akan tetap ada sampai setelah pengangkatan. Dan penghakiman dalam Wahyu 18, jatuhlah Babel yang agung. Apa yang Anda lihat dalam kata-kata ini? kata-kata Yesaya jelas dan tegas, tidak ada penduduk untuk seterusnya dan tidak ada penghuni turun-temurun. Ada dua upaya dalam sejarah dari orang-orang hebat untuk membangun Babel. Upaya pertama dilakukan oleh Alexander Agung, tapi tak lama kemudian dia meninggal. Upaya kedua dilakukan oleh Saddam Hussein dan dikatakan bahwa dia menginvasi Kuwait untuk membangun Babilonia, tapi Saddam Hussein juga tewas. Firman Tuhan harus digenapi. Adapun Babel dalam kitab Wahyu itu adalah Babel rohani dan bukan Babel sipil, dan Babel spiritual adalah sistem keagamaan yang memusuhi umat Tuhan. Itu sebabnya kita membaca tentang Babel. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Bahkan jika Babel sipil akan dibangun di masa depan di negeri Sinear, bagaimana bisa ditemukan di dalamnya darah para nabi dan orang suci dan semua orang yang terbunuh di bumi? Namun kitab Wahyu bicara tentang sistem keagamaan yang musuhi Tuhan, yang akan dikutuk oleh Tuhan, yang merupakan Kristen nominal setelah pengangkatan gereja yang akan mencakup semua agama di dalamnya. Ini adalah proyek yang mereka coba lakukan sekarang dan akan berhasil setelah pengangkatan untuk dihukum oleh Tuhan selamanya. Jadi Babel dalam kitab Wahyu mewakili semangat Babel, kekristenan atau agama pada umumnya dalam kemurtadannya terhadap Tuhan. Ya. Benar. Ayat berikutnya dari 6-11 berbicara tentang tujuan Tuhan ketika dia menyerahkan umatnya ke Babel. Dia ingin mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyerahkan umatnya kepada mereka. Tuhanlah yang membiarkan mereka melecehkan umatnya dan mereka tidak mengasihani umatnya. Benar. Saudara Yosef, kita perlu membahas ayat 12 sampai akhir pasal yang berbicara tentang sihir dan ilmu sihir. Jelaskan padaku ayat-ayat ini. Kita membaca juga tentang sihir dalam ilmu sihir di ayat yang ke-9 ketika dia berkata, sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sejak awal Babel, sejak masa mudanya, dia berurusan dengan astrologi. Dan 12 tanda zodiak, Aries, Leo, Scorpio, Libra berasal dari Menara Babel yang kita baca di Kitab Kejadian. Menara ini adalah untuk mempelajari pergerakan bintang untuk memprediksi masa depan. Tuhan di dalam pasal ini mengolok-olok mereka yang bah langit dan memandangi bintang-bintang. Dia mengatakan dalam ayat yang ke-13 pasal 47, engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi di atasmu. Jika Anda mengklaim bahwa Anda mengetahui masa depan, kemudian hai tabib sembuhkanlah dirimu sendiri. Jika Anda mengetahui masa depan, mengapa Anda tidak memperingatkan Belsyazar yang malang yang mengadakan pesta dan mabuk? Mengapa Anda tidak mengatakan kepadanya bahwa hari itu adalah hari akhir yang buruk? Karena sayangnya ini adalah semacam perdukunan. Kita baca di pasal 44, akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal, pembohong dan permain-mainkan tukang-tukang tenung. Siapa mereka? Mereka adalah orang Babilonia yang mengaku mengetahui masa depan.
Namun Nebukadnezar orang terhormat memahaminya, dan ketika dia minta mereka untuk menafsirkan mimpinya dan mereka menjawab, "Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Maka dia berkata kepada mereka, "Ceritakanlah kepada mimpi itu supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga padaku." Benar, Dan ternyata mereka benar-benar penipu seperti yang dia katakan tentang mereka. benar. Bahaya apa yang bisa dialami seseorang di era sekarang ini sehubungan dengan penggunaan astrologi dan horoskop? Bahkan beberapa orang percaya pun dipimpin oleh kebohongan ini. Apa yang Anda ingin sampaikan lewat hal ini? Dikatakan bahwa pada tahun 1930-an abad ke-20, sebuah majalah di Inggris untuk pertama kalinya mulai mendedikasikan satu bagian untuk astrologi, horoskop, dan juga sejenisnya. Dan ini menyebar dari satu-satunya majalah di Inggris ini hingga majalah-majalah lainnya di seluruh dunia. Saat ini semua orang mencari horoskop dan keberuntungan, dan sayangnya seperti yang Anda katakan, terkadang sebelum seseorang pergi kemanapun dia memeriksa horoskopnya. Dan jika dia menemukan keberuntungannya bagus, dia akan optimis. Kalau tidak, dia akan pesimis. Faktanya hal ini membuat marah Tuhan, karena seolah-olah seseorang mengimani perdukunan Babilonia dan pernyataan horoskop dan zodiak yang dicela dan dikutuk Tuhan di sini di dalam kitab Yesaya 47. Jika mereka benar-benar mengetahuinya, mengapa mereka tidak memperingatkan Babilonia tentang kehancuran yang menimpanya? Tuhan juga memperingatkan dalam Ulangan 18 dari mengikuti siapapun yang mempraktekkan ramalan atau meramal nasib. Jika berkenan, kami akan menonton laporannya lalu menerima pertanyaan dari penonton. Bagian besar yang terakhir dari kitab Nabi Yesaya berisikan 3 bagian yang masing-masing diakhiri dengan kalimat, "Tidak ada kedamaian bagi orang jahat." Mesias akan membawa kedamaian, tetapi mereka yang menolak Dia tidak akan pernah menikmati kedamaian. Penyembahan berhala berarti menolak Kristus. Dan seperti yang telah kita lihat, fokus terbesar di bagian ini adalah menyerang dan mengutuk penyembahan berhala, karena penyembahan berhala adalah jalan menuju Babel. Dan Tuhan dalam kitab ini sedang berjalan di jalan yang sunyi menuju Kalvari. Ya, Dia telah menyelesaikan keselamatan saya dan keselamatan Anda dari perbudakan 2000 tahun yang lalu di salib Golgota. Sudahkah Anda menerima pekerjaan ini dengan iman dan memperoleh penyelamatan yang luar biasa? Saya punya pertanyaan di ayat 6. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya dalam tanganmu, dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan hukummu kepada orang yang tua. Apa maksud dari ayat ini? Saudara Yosef, apa maksud dari ayat 6 ini? Tuhan di sini sedang mencela Babel. Mengapa dia mencela Babel? Dia berkata, "Aku tadinya murka terhadap umatku, inilah urusan ayah dengan anak-anaknya." Karena dia ingin mendisiplin anak-anaknya karena mereka tidak berjalan lurus. "Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku, tanah ini adalah warisanku. Aku mencemarkannya dengan mengizinkan orang bukan Yahudi untuk masuk ke dalam warisan ini." Seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur, yang membiarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. "Saya menyerahkannya ke tangan Anda, tetapi Anda tidak mengasihani mereka, bahkan sangat memberatkan hukummu kepada orang yang tua." Saya pikir ada perkataan serupa yang kita temukan dalam nubuatan itu dari Zakaria pasal 1. Ketika dia berkata di ayat 15, "Tapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman," artinya Babel dan negara-negara lain. Mengapa? Yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Artinya, aku marah terhadap rakyatku dan ingin bangsa-bangsa ini mendisiplinkan rakyatku. Tapi mereka melampaui batas, telah membantu menimbulkan kejahatan. Sepertinya mereka memberi kesempatan bahwa Tuhan menyerahkan bangsa ini kepada mereka. Jadi mereka mempermalukannya seperti yang dia katakan di sini, dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan hukummu kepada orang yang tua. Katamu tadinya untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu. Engkau tidak mempertimbangkan bahwa situasinya tidak pernah tetap seperti sekarang dan kehidupannya terus berubah. Oke, ada baiknya Anda menyebutkan hal itu. Tuhanlah yang menyelamatkan umatnya. Kepada mereka, siapa yang membiarkan kesengsaraan menimpa mereka? Mereka tidak melakukannya atas kemauan mereka sendiri, tapi mereka mengambil kesempatan untuk menunjukkan permusuhan dan kekejaman terhadap umat Tuhan. Benar.
Izinkan saya beralih ke pasal 48 dan saya membutuhkan penjelasan Anda tentang poin penting dalam pasal ini, yaitu pasal yang ke-48. Ya, dari ayat 1 sampai 5 penawanan Israel ke Babel, dari ayat 6 sampai ayat yang ke-11 tinggalnya Israel di Babel, dan dari ayat 12 sampai akhir pasal ini eksodus mereka dari Babilonia. Jadi penawanan mereka, masa tinggal mereka, lalu eksodus mereka. Penawanan mereka dari ayat 1 hingga 5, Ya. masa tinggal mereka di Babel dari ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Benar. Dari ayat 12 sampai 22 mereka kembali dari penawanan di Babel. Dan sekembalinya ada masa tinggal di sana. Apa yang Ya. dikatakan pasal 48 tentang hal ini? Nah, ayat 10 mengatakan sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Namun bukan seperti perak, dan dalam versi Alkitab lainnya, tapi tidak seperti perak. Ada yang berkomentar seandainya dia memurnikannya menjadi perak, mereka semua akan terbakar dan tidak ada yang tersisa. Karena mereka semua adalah sampah seperti dikatakan Yeskiel 22. Maka dia mempermalukan mereka dengan penuh belas kasihan. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau. Tungku penderitaan berarti mereka tinggal di Babel selama 70 tahun. Itu adalah hari-hari penderitaan. Saat kita membaca kitab Daniel, kita akan menemukan meskipun Daniel dan para sahabatnya yang menduduki jabatan tinggi, namun mereka mengalami penderitaan ini. Lalu, bagaimana dengan sisa bangsa Israel yang ada di Babel? Ini adalah tungku penderitaan. Benar. Saudara Yosef di bagian pertama yang Anda maksud dari ayat 1 sampai 5 tentang pembuangan mereka ke Babilonia, ayat 2 mengatakan, bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Hal-hal yang terjadi di masa lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Tiba-tiba aku melaksanakannya dan hal itu menjadi kenyataan. Dia berbicara tentang hal-hal sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan hal sebelumnya di sini? Ya, dia ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi bukanlah kejutan bagi Tuhan, tetapi kejutan bagi semua orang. Tuhan telah menyatakannya sejak lama, katanya, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya, itu sudah menjadi kenyataan. Allah mengetahuinya dan telah mencatatnya dalam firman nubuatan. Dia memperingatkan beberapa kali, bukan hanya sekali, seperti yang kita baca di ayat 18 pasal yang sama. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, Iya. maka damai sejahteramu akan seperti sungai, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut. Tapi kamu tidak mendengarkan, jadi hasilnya seperti yang kau umumkan sejak dulu. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Oke, ini adalah hal yang terdahulu. Setelah itu ada pembicaraan tentang hal-hal yang baru. Ayat Ya. 6, engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tiadakah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal yang baru dari sejak sekarang dan hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekecil-kecilnya. Dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Apa ini maksud dengan pembicaraan tentang hal-hal baru dalam ayat benar. ini? Ada hal-hal yang telah terjadi, dan hal-hal yang sedang terjadi, dan hal-hal yang akan terjadi. Manakah dari tiga hal ini yang diketahui oleh Tuhan? Dia tahu masa lalu, Ya. dan dia mengumumkannya sebelum hal itu terjadi. Dan dia mengetahui apa yang terjadi sekarang, hal-hal baru. Dan dia mengetahui hal-hal yang akan datang juga. Dia tahu segalanya. Dalam kata-kata nubuatan yang benar yang sebaiknya kita perhatikan, kita akan menemukan hal-hal sebelumnya. Kita akan menemukan hal-hal baru apa yang terjadi sekarang, dan kita akan menemukan masa depan hal-hal yang belum terjadi untuk mengambil pelajaran bagi diri kita sendiri. Oke, jika berkenan kita akan menerima pertanyaan dari penonton. Kami perlu klarifikasi terhadap ayat 9 dan 10 yang mengatakan oleh karena namaku aku menahan amarahku dan oleh karena kemasyuranku aku mengasihani engkau sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, aku telah menguji engkau dalam dapur. Tolong jelaskan ayat 9 dan 10, Saudara Yosef. Sungguh indah itulah yang dia katakan. Dalam ayat 9, oleh karena namaku, oleh karena aku sendiri. Dan dia mengulangnya di ayat 11, oleh karena aku sendiri, oleh karena aku sendiri. Tuhan telah menyerahkan umatnya ke Babel dan menajiskan warisannya. Dan apakah yang akan kau lakukan? Untuk memulihkan namamu yang besar itu, inilah yang Yosua abdi Allah katakan kepada Allah ketika Tuhan memberi bangsa Israel ke tangan musuh yang akan menghancurkan mereka. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Jadi dalam ayat-ayat ini,
yang kita katakan tentang tinggal di Babel, Tuhan teringat akan belas kasihan terhadap mereka. Mengapa? Dia berkata, oleh karena namaku, aku menahan amarahku. Dan oleh kemasyuranku, aku mengasihi engkau sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya, oleh karena aku sendiri, sebab misalkan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Tuhan tidak pernah mengizinkan dan dibanggakan musuh terhadap Allah dan merampas martabat atau kemuliaan Tuhan. Jauh dari itu, Tuhan bekerja demi dirinya, namanya, dan juga martabatnya. Oke, jadi dia berkata, sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Benar. Ayat 16, mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Apa yang Anda lihat dari ayat-ayat ini? Pembicara di sini adalah Tuhan yang mengatakan di ayat 12, aku adalah dia. Ini adalah nama keagungan. Akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Hal ini diulangi sebanyak 3 kali dalam nubuatan Yesaya pasal 41, pasal 44, dan pasal 48. 3 kali Yehuwa berkata tentang dirinya sendiri, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Dan 3 kali dalam kitab Wahyu, Kristus berkata, akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Wahyu 1 ayat 17, Wahyu 2 ayat 8, dan Wahyu 22 ayat 13. Ya, Maka Kristus adalah Yehova. Tetapi juga di ayat 16 yang telah kamu baca, kita melihat referensi paling jelas dalam perjanjian lama kepada Tritunggal. oke. Maka Tuhan bagi dialah segala kemuliaan berfirman, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Sejak keberadaan Tuhan saya sudah berada di sana. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Ini adalah 3 hipotesa. Saya pembicara, hipostasis dari putra. Sejak keberadaan Bapa, saya pernah Tentu di saja, sana. ini berarti kesetaraan. Ya, tentu saja. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Jadi, Bapa mengutus dia dan Roh Kudus mengutus dia, dan pembicaranya adalah Sang Putra. Ini adalah referensi paling jelas dalam perjanjian lama mengenai Tritunggal Maha Kudus. Ketika kita membuka perjanjian baru, kita akan menemukan kata-kata yang sangat jelas tentang Tritunggal. Ayat yang paling jelas adalah Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Dan dan tentang Roh Putra? Kudus. Apakah ini satu-satunya referensi Tritunggal dalam perjanjian lama? Sebenarnya ada banyak referensi, tapi ini yang paling jelas. Berikan referensi lainnya. Misalnya saja, salah satu referensi paling jelas di awal Alkitab ketika dia berkata, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari kita artinya bahwa walaupun hakikatnya satu, namun hipotesanya lebih dari satu. Adapun nama-nama hipotesanya kita lihat misalnya perkataan Bileam bin Beor, peramal itu, atau di kitab Mazmur pasal yang kedua. Pertama dia berbicara tentang Bapa, dia yang bersemayam di surga tertawa, lalu dia berkata, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, ini adalah Putra, lalu bahasa Roh Kudus dan seterusnya. Yesaya 61, roh Tuhan Allah ada padaku, Yesaya sebab Tuhan 61. telah mengurapi aku untuk membawa kabar baik kepada orang-orang miskin. Bapa, Putra, dan Roh Dan Roh Kudus. Kudus. Di sini dia Benar. menyebutkan 3 hipotesa, yaitu yang kudus dari Israel. Disebutkan beberapa kali dalam Yesaya. Dalam pasal 6 dia berkata kudus, 3 kali. kudus, kudus. Benar. Jadi Tritunggal sangat jelas dalam perjanjian lama. Benar. Saudara Yosef, yang menjadi pertanyaan terakhir, Anda merujuk bahwa pasal ini berbicara tentang pergi ke Babel, lalu tinggal di Babel, lalu kembali dari Babilonia. Ya. Kami tahu bagaimana pembuangan di Babilonia telah terjadi. Berapa tahun mereka tinggal di Babel? Selama 70 tahun. Apakah ada Bahwa- teks Alkitab yang menceritakan hal itu? Ya, Yeremia 25 mengatakan Yeremia? jangka waktunya adalah 70 tahun. Jadi Alkitab menjelaskan siapa musuh yang akan mengikat mereka, kapan Ya. mereka akan ditawan, dan juga berapa tahun Tepat. mereka akan tinggal. Inilah Benar. keakuratan Alkitab. Kapan mereka kembali, ini yang perlu kita ketahui dari ayat 20. Tolong ceritakan kepada kami tentang kembalinya dari Ya. Babel sebentar lagi. Ayat 20 mengatakan, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Jadi, penyelamatan dari Babel adalah panggilan yang Tuhan arahkan kepada semua orang. Bagi Babel yang sebenarnya ia sudah tidak ada lagi. Tapi Babel rohani masih ada sekarang. Yang mana setiap sistem keagamaan musuhi Tuhan. Pergilah kamu, hai umatku. Wahyu 18 ayat yang keempat. Pergilah kamu, hai umatku, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakannya. Tapi yang indahnya, bagian ini 9 pasal dari 40-48 diakhiri dengan tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Tidak ada kedamaian bagi mereka yang berpegang teguh pada berhala Babel. Ketika kita mencapai pasal 57 ayat terakhir, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan, bagi siapapun yang menolak Kristus.
Jadi secara historis masyarakat sebenarnya kembali setelah menyelesaikan 70 tahun yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan berkati. Kita sudah sampai di ujung episode kali ini. Pasal 47 berbicara tentang jatuhnya Babel. Berdasarkan apa yang kita pelajari di episode hari ini, bagaimana kejatuhan Babel terjadi secara historis. Dan apakah Babel rohani itu dan bagaimana Babel rohani akan runtuh. Kita belajar tentang jatuhnya Babel dari pasal-pasal sebelumnya ketika Kores orang Persia masuk ke dalamnya dan mengalihkan aliran sungai dan Babilonia berakhir semenjak saat itu. Babel rohani yang akan ada di akhir zaman adalah sistem keagamaan yang memusuhi umat-umat Tuhan dan Tuhan akan menghakiminya di akhir zaman. Dalam kitab Wahyu, Dalam kitab Wahyu pasal 18. pasal 18. Ya. Apakah ini benar Saudara Benar. Yosef? Oke. Kita tahu bahwa pasal 48 berbicara tentang 3 subjek. Pergi ke penawanan, tinggal di penawanan di Babel, lalu kembali dari pembuangan tersebut. Mengapa Tuhan campur tangan untuk mengembalikan mereka dari pembuangan? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengembalikan mereka dari penawanan demi namanya, demi pujiannya, dan demi dirinya sendiri. Benar, demi namanya, demi kemuliaannya, Atas namanya, demi kepentingan pujian-pujiannya, sendiri. dan Tentu namanya saja sendiri. mereka sudah bertobat. Tidak mungkin mereka kembali kecuali mereka Ya, itu tentu sudah saja. bertobat. Apakah Anda tahu berapa lama mereka di pembuangan? 70 tahun. 70 tahun. Benar, Benar. benar. Oke. Dan satu pertanyaan terakhir di ayat 16 pasal yang ke-48. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Apa yang kita lihat dari hal ini mengenai tentang Allah Tritunggal? Kita dapat memahami dari ayat sebelumnya bahwa yang berbicara adalah Tuhan karena ia bersabda, akulah yang tetap sama, aku yang terdahulu, aku yang terkemudian. Kemudian kita memahami bahwa Kristuslah yang berbicara, pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Jadi ada kesetaraan antara dia dengan Tuhan dan Bapa. Kemudian ketika dia telah datang genap waktunya, Allah Bapa lah yang mengutus dia dan rohnya, maka kita dapat melihat Oke, Tritunggal jadi dengan ada jelas. penampakan Bapa dan Putra dan Roh Roh Kudus. Kudus. Ada banyak ayat dalam perjanjian lama yang menunjukkan kepada kita mengenai Allah Tritunggal. Ada yang bisa menunjukkannya? Ada sebuah ayat di Mazmur 2 dan satu lagi di Yesaya 61 dan juga di awal penciptaan ketika manusia jatuh, Tuhan berkata sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita. Benar, benar. Bagaimana Saudara Yosef? Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.